Waja'alal Qur'ana imamah. Waja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin ar-rahmah. Waja'ala Indonesia daulatan mustaqillah Bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa bi musabaqah syahril Quran Islamic Science and Technology FIRB 2023. La Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena dengan adanya alat elektronik digital saat ini yang membantu mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat elektronik itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Taksiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh ulama tafsir dan diterbitkan Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberikan teguran kepada kita orang-orang muslim yang menyebarkan berita palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang berita bohong itu adalah masalah yang kecil dan remeh, tetapi ketahuilah bahwa itu adalah masalah yang besar.
Sebuah survei yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa negara Indonesia sedang menghadapi masalah serius terkait penyebaran berita palsu di media sosial. Dan 40% isi media sosial itu Berita palsu. memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tapi hak menyatakan pendapat itu bukanlah kebebasan mutlak, Bukan bebas seperti kita teriak di tengah hutan. tapi kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga keharmonisan, kehormatan, dan persatuan bangsa kita. Dengan demikian, kebebasan itu adalah Kebebasan yang harus ditanggungjawabkan. hadirin yang berbahagia. Para produsen hoax telah sangat keterlaluan dalam menyebarkan berita bohong. Ukhuwah antar umat beragama, antar umat Islam tercabik-cabik oleh goresan hoax tersebut. Integritas bangsa dalam ancaman besar. Seperti yang kita ketahui pada saat kita menghadapi masalah COVID-19. Para medis, para dokter, dan para masyarakat yang terkena COVID-19 terprovokasi dengan berita bohong. Mereka terprovokasi hingga melakukan unjuk rasa. Itulah realitas yang terjadi di antara kita. Oleh karenanya, Kita harus bertindak, kita harus bergerak. tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, Hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. akibat hoax tersebut, Masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. mengingat bahaya hoax terhadap masa depan kita, apakah para hadirin setuju bahwa orang-orang yang menyebarkan berita bohong harus dihukum berat? Setuju hadirin? Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu memang benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita. Dan dampak negatifnya sangat besar, yakni Menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu id ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Kata fasik dalam ayat ini artinya Memahami atau banyak melakukan dosa. dalam ayat ini kita harus melakukan beberapa hal, yakni kita tidak boleh menerima mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kebenarannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami mengajak para hadirin semua untuk menyampaikan salam rindu yang bertepatan dengan kelahiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamualaikum
Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa hoax adalah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Bapak, Ibu, Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf